Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Ziaul Bar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Aktari ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Komisi 10 DPR RI soroti kesiapan infrastruktur olahraga yang masih perlu percepatan dan perbaikan secara menyeluruh. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Komisi 10 DPR RI menyoroti kesiapan infrastruktur olahraga yang masih perlu percepatan dan perbaikan secara menyeluruh. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliet Mono menekankan, surat keputusan penetapan tuan rumah PON 2028 dari Kemenpora harus segera direalisasikan agar mampu memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan KONI dan kementerian lainnya lebih awal. Kita melihat dari dekat, sarana prasarana memang masih perlu banyak dukungan. Di samping surat keputusan menentukan PON 2028 di NTT, NTB ini juga belum terbit. Komisi 10 berharap melalui pimpinan tentu dalam waktu dekat supaya segera dikoordinasikan dengan seluruh terkait, termasuk KONI juga, baik yang ada di NTT, NTB, dengan Kemenpora, bisa saja difasilitasi oleh Komisi 10, supaya SK ini segera diterbitkan, sehingga kesiapannya harus lebih matang dari sekarang. PON itu harus sukses penyelenggaraannya, sukses prestasi, juga sukses bagaimana ekonomi tumbuh berkembang dengan sangat baik. Juliet Mono menegaskan, penyelenggaraan PON tidak hanya soal sukses acara, tetapi juga menjadi momentum mendorong pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI desak Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perhubungan berkolaborasi menuntaskan permasalahan konektivitas wilayah dan juga infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menjadi bagian penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi bagian penting untuk memperkuat kedaulatan negara dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan berkolaborasi dalam menuntaskan permasalahan konektivitas wilayah dan infrastruktur di daerah kepulauan terluar. Anggota Komisi 5 DPR RI Saadiah Uluputi menekankan, pelayanan dasar di daerah 3T yang terdiri dari pulau-pulau yang terisolir harus menjadi fokus utama dari pemerintah pusat karena masih adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dengan wilayah daratan. Kalau ada tema pembangunan infrastruktur itu adalah temanya tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, saya tawarkan tema lain yaitu tentang pelayanan dasar daerah 3T. Harus ada tema tawaran-tawaran, ide-ide tawaran baru kepada pemerintah pusat sebagai decision maker dan juga pengambil kebijakan dan regulator. Demi meningkatkan tadi konektivitas, infrastruktur, pelayanan dasar. Di sisi lain, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Sulistia menjelaskan, keterbatasan fiskal menjadi kendala utama dalam pencapaian pembangunan infrastruktur. Untuk itu, hasil kajian dan analisis kebutuhan program prioritas nasional menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Kita perlu juga memberikan catatan bahwa kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi juga menyiapkan mengenai readiness kriterianya harus siap, sehingga apa yang akan dibangunkan oleh pemerintah pusat, kesiapan lahan, kesiapan lokasi itu juga diperlukan, yang ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dari Ternate, Maluku Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Undang-Undang PPRT hadir guna menjamin hak-hak dasar pekerja rumah tangga termasuk kepastian mendapatkan upah yang layak dan akses terhadap jaminan sosial. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Investasi itu dan diberikan secara gratis kepada masyarakat masih lebih murah ketimbang kita mengimpor LPG.
Pak Edi, apakah melihat kebijakan yang ada saat ini untuk masyarakat ini mau beralih ke listrik sudah sejalan dengan komitmen yang Bapak Presiden terus gaungkan? Karena kita berbicara insentif mobil listrik aja saat ini sudah dicabut nih Pak. Insentifnya tuh saat ini ditahan terlebih dahulu karena kita menunggu jangan sampai mobil listrik itu dijual di awal sementara pabriknya yang dibangun di Indonesia masih belum beroperasi. Kita masih impor mobil listrik terus-menerus gitu ya. Kan idealnya insentif diberikan tetapi produksi mobil listrik dalam negeri itu sudah berjalan. Jadi saya kira itu yang paling penting. Kenapa kita harus memberikan insentif lagi ke depannya? Misalkan saja masyarakat diberikan kompornya secara gratis, diberikan penggorengan atau alat masaknya secara gratis, dipasangkan panel listriknya secara gratis. Itu kemudian masyarakat saya kira akan menerima. Dan kita sudah melakukan perhitungan itu ketika saya masih menjadi pimpinan di Komisi 7 bahwa investasi itu dan diberikan secara gratis kepada masyarakat masih lebih murah ketimbang kita mengimpor LPG. Berbicara resiko Pak, terkait dengan beralih ke energi listrik, otomatis yang biasa dalam tanda kutip biasa berbisnis dengan BBM ini, apakah tidak akan ada gejolak di situ Pak? Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, pengawasan pengesahan Undang-Undang PPRT memiliki tantangan tersendiri. Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah diminta kolaborasi sosialisasikan secara masif hingga ke tingkat kelurahan. Kehadiran Undang-Undang PPRT menegaskan peran negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja rumah tangga, termasuk kepastian mendapatkan upah yang layak serta akses terhadap jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah pekerja rumah tangga di lapangan diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan data yang ada saat ini. Oleh karena itu, pendataan yang lebih akurat diperlukan untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menekankan, Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi secara masif hingga ke tingkat kelurahan, termasuk kepada para pemberi kerja. Hal ini penting agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Di Undang-Undang PPRT ini juga tidak hanya memuat pasal-pasal tentang pelindungan pekerja rumah tangga saja, tetapi juga pihak agent, ya, pihak penyalur PRT, sekaligus juga hak-hak juga dari pemberi kerja. Di situ dimuat dengan jelas dan detail, Mas. Jadi ke depan rasa keadilan itu tidak hanya akan dirasakan oleh saudara kita yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, tapi juga pemberi kerja, sekaligus juga kita memberi rasa keadilan kepada penyalur PRT. Pengesahan Undang-Undang PPRT sendiri menjadi tonggak bersejarah. Setelah sekian lama kelompok pekerja ini berada dalam kondisi rentan, tanpa payung hukum yang jelas. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah dinamika konflik global, Komisi 1 DPR RI tekankan pentingnya diplomasi multiarah yang terukur dan juga adaptif untuk menjaga kepentingan nasional serta stabilitas negara. Di tengah dinamika konflik global, Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya diplomasi multiarah yang terukur dan adaptif untuk menjaga kepentingan nasional serta stabilitas negara. Komisi 1 DPR RI menilai langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah menjadi strategi penting dalam merespon perkembangan geopolitik dunia yang terus berubah. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan internasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Syamsur Rizal menegaskan, diplomasi menjadi kunci untuk menjaga posisi Indonesia di tengah konflik global, sekaligus mendorong peran aktif dalam upaya perdamaian dunia.
seperti melatih diri untuk terbiasa untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, oleh semua jajaran kementerian, TNI, dan kita di DPR juga. Karena kita pun di DPR ini sudah membuat kaukus perdamaian dunia antar parlemen sebagai dorongan juga secara politik untuk membantu negara masing-masing itu merumuskan kebijakan yang bisa adaptif terhadap berbagai perkembangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, bentuk-bentuk diplomasi tidak lagi bisa diukur seperti dulu. Kita ingin supaya Syamsur Rizal juga mendorong agar langkah diplomasi dilakukan secara konsisten, didukung kebijakan yang terarah, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kepentingan nasional. Di tengah konflik yang masih berlangsung, terutama di kawasan Timur Tengah, DPR RI menilai Indonesia perlu terus bersikap responsif, antisipatif, dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Indonesia mampu meminimalisir dampak ketidakpastian global, sekaligus memperkuat posisi di kancah internasional. Dari Maluku Utara, Esa, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari di Taman Nasional Komodo dengan melibatkan masyarakat yang terdampak. Polemik pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari di Taman Nasional Komodo mendapat sorotan Komisi 4 DPR RI. DPR RI mendesak pemerintah segera mengkaji ulang kebijakan tersebut secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat terdampak. Komisi 4 DPR RI menilai kebijakan pembatasan kuota di Taman Nasional Komodo perlu dievaluasi agar tetap menjaga keseimbangan antara konservasi dan kepentingan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi hal penting dalam penentuan kebijakan, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata yang terdampak langsung. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menyatakan kesiapan untuk menampung aspirasi dan melakukan kajian ulang secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan pelaku wisata. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi akan ditampung, dikaji lagi, dan kemudian mungkin ada pertemuan lanjutan yang secara kolaboratif bersama-sama antara berbagai pihak, termasuk juga nanti dengan Bupati, kemudian Kementerian Kehutanan dan para pelaku wisata tadi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan, pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan kuota, sekaligus menyiapkan destinasi wisata alternatif di daratan Flores, khususnya di Manggarai Barat. Salah satu yang Kementerian Kehutanan akan membantu mengembangkan adalah konservasi ex situ wisata berbasis komodo, tetapi di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Misalkan di daerah Golomori. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah derasnya arus globalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama daya saing bangsa. DPR RI mendorong upskilling tenaga kerja lokal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri yang terus berubah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan,
Indonesia optimis mampu mencetak tenaga kerja unggul yang siap bersaing di panggung global. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Arus masuk tenaga kerja asing ke Provinsi Kepulauan Riau menjadi penanda kuatnya daya tarik ekonomi daerah di tengah kompetisi global. Kondisi ini tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas diri. Anggota Komisi 9 DPR RI Sihar Sitorus menegaskan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai langkah pembenahan. Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, ia mendorong agar program peningkatan keterampilan atau upskilling diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemerintah juga perlu memperketat seleksi tenaga kerja asing melalui sertifikasi dan uji kompetensi. Hal tersebut untuk memastikan tenaga kerja asing yang masuk memiliki keunggulan yang dibutuhkan. Jangan sampai tenaga kerja yang sebenarnya bisa diisi oleh lokal justru diberikan kepada asing. Karena persaingan, maka kita juga sebagai sebagai pemerintah ataupun dunia swasta juga harus upscaling daripada calon tenaga kerja dalam negeri itu sendiri, domestik, sehingga kualitasnya bisa meningkat dan bisa bersaing. Terkait tenaga kerja asing tadi itu juga, ya kita juga harus buktikan juga kualifikasinya juga belum tentu kan gitu ya. Jadi perlu ada langkah-langkah lain juga yang perlu diambil, misalnya sertifikasi. Sihar menekankan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan pasar kerja dan perlindungan tenaga kerja dalam negeri dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Pemirsa, Desa Sade di Lombok menjadi salah satu desa adat yang masih menjaga keaslian budaya Sasak hingga saat ini. Dan menariknya, masyarakat Desa Sade tetap mempertahankan tradisi rumah adat serta pola hidup yang diturunkan secara generasi ke generasi. Dan keunikan desa ini terlihat dari bangunan rumah yang menggunakan bahan alami serta nilai-nilai budaya yang terus dijaga. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Salah satu ciri khas Desa Sade adalah lantai rumah yang dirawat menggunakan campuran tanah dan juga kotoran kerbau yang dipercaya dapat menjaga kekuatan dan juga kebersihan. Kehidupan masyarakat yang sederhana namun kaya akan tradisi menjadikan Desa Sade sebagai warisan budaya yang tak tergerus zaman. Selanjutnya kita akan menyaksikan Desa Sade Lombok, warisan budaya yang tak tergerus zaman dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, masih ada tempat-tempat yang tetap menjaga keaslian budaya mereka. Salah satunya adalah Lombok, yang menyimpan sebuah desa adat yang masih bertahan hingga saat ini. Desa tersebut adalah Desa Sade, tempat di mana masyarakat suku Sasak menjaga tradisi leluhur mereka.
Di saat dunia terus berubah, desa ini tetap setia pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak dahulu. Kehidupan yang sederhana, namun syarat makna, menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Lalu, apa yang membuat Desa Sade begitu istimewa? Dan mengapa tradisinya masih bertahan hingga sekarang? Berikut pembahasannya. Desa adat suku Sasak. Desa Sade merupakan desa adat yang ditinggali oleh suku Sasak. Masyarakat di sini masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tradisional masih menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Desa Sade sebagai salah satu contoh nyata pelestarian budaya. Rumah adat yang unik. Rumah di Desa Sade dibangun menggunakan bahan alami seperti bambu, kayu, dan tanah liat. Atapnya terbuat dari alang-alang yang memberikan kesan tradisional. Bentuk rumah yang sederhana namun kuat menjadi ciri khas desa ini. Setiap bagian rumah memiliki fungsi dan makna tersendiri. Lantai dari kotoran sapi. Salah satu keunikan Desa Sade adalah lantai rumah yang dilapisi oleh kotoran sapi. Meskipun terdengar tidak biasa, cara ini dipercaya dapat menjaga kebersihan dan kekuatan lantai. Lantai menjadi lebih keras, halus, dan tidak berdebu. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Perempuan wajib menenun. Di Desa Sade, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi. Salah satunya adalah kewajiban untuk bisa menenun kain tradisional. Menenun bukan hanya keterampilan, melainkan syarat bagi perempuan untuk menikah. Kain tenun yang dihasilkan memiliki nilai seni dan ekonomi yang sangat tinggi. Aturan adat yang masih dijaga. Masyarakat Desa Sade masih menjalankan berbagai aturan adat, mulai dari cara hidup, pernikahan, hingga interaksi sosial. Aturan ini menjadi pedoman untuk menjaga keharmonisan dan kebersamaan. Hal ini membuat kehidupan di desa tetap teratur dan selaras. Daya tarik wisata budaya. Desa Sade menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Lombok. Banyak wisatawan datang untuk melihat kehidupan tradisional secara langsung. Mereka dapat belajar tentang budaya, adat, dan kehidupan masyarakat Sasak. Hal ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Simbol ketahanan budaya. Desa Sade menjadi simbol bahwa budaya dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Masyarakatnya tetap menjaga nilai-nilai leluhur tanpa tergerus modernisasi. Tradisi yang ada menjadi identitas dan kebanggaan bagi mereka. Hal ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya melestarikan budaya. Desa Sade bukan hanya sebuah pemukiman, melainkan warisan budaya yang hidup. Di tengah modernisasi, desa ini tetap bertahan dengan segala nilai dan tradisinya. Dari sini, kita belajar bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas. Justru, budaya adalah akar yang membuat kita tetap kuat dan bermakna. Semoga Desa Sade terus lestari dan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Zilbar dan juga rekan saya Angga Dokter ini. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.